akibat. Setiap dosa yang diperbuat oleh manusia ada akibatnya. Apa itu? Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah menjadi apa? Sega. Bila kita sega. Artinya apa? Rusak. Karena dosa, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Siapa di sini yang habis berbuat dosa, lalu dia berdoanya Tuhan kali Tuhan terima kasih, aku bersyukur, coba kita. Tadi sudah berantakan di rumah, lalu setelah begitu masuk gereja, mereka berdoa bersama-sama pegangan tangan. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya saya bilang ini, kalau suami-suami istri mau berkelahi, sebelum berkelahi berdoa dulu. Siapa yang belum pernah coba? Coba berkelahi, tapi berdoa dulu baru berkelahi. Selama ini kita salah. Kita berkelahi dulu baru kita berdoa, salah. Harusnya kita berdoa dulu baru berkelahi. Kalau berdoa dulu baru berkelahi, berarti apa yang terjadi? Otomatis berkelahinya pun pasti pelan-pelan saja. Amin. Pan-pan korbannya jendela, pintu, apalagi anak-anak, apalagi bapak pegang tongkat, ibu pegang sapu, anak-anak pakai helm, kalau nggak pecah kepala semua. Jadi saudara, ini akibat dosa. Ya coba, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Misalnya kita berhubungan nggak bisa. Lalu berikutnya, saudara, tujuan yang kedua, tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Tadinya Tuhan mencari Tuhan supaya kita bisa bersama dengan kemuliaannya di surga yang mulia, tapi karena dosa tidak tergenapi. Akhirnya manusia menjadi bingung, apa? Bingung. Kalau orang Arab bilang begini, Farah bin Fabar. Apa? Farah bin Fabar. Parah maksudnya. Orang Arab bilang Farah. Ambil foto. Terus, rancangan Allah atas manusia telah rusak karena dosa manusia, tetapi Allah tidak menyerah dia. Allah tidak menyerah karena udah rusak nggak bisa lagi, tapi Allah tidak menyerah karena begitu putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Manusia mulai mencari-cari Allah. Dulunya waktu di Taman Eden bisa berbicara Allah dengan manusia. Tiap sore Tuhan datang, halo Adam, how are you? Fine. Jalan-jalan bersama, walking together. Di mana mereka jalan-jalan di mana? Di lapangan Semarang dulu. Semarang belum ada dulu. Mereka jalan-jalan bisa ke Taman Eden, mereka jalan-jalan sesuatu. Tapi karena dosa begitu berbuat dosa dengan Allah, nggak bisa lagi, nggak ada hubungan, nggak bisa berbicara lagi Tuhan, nggak bisa lagi. Apa yang terjadi? Manusia mulai mencari-cari bagaimana cara bisa ketemu dengan Allah. Ketemu gunung disembah, ketemu air disembah, ketemu sungai disembah, itu agama Hindu. Sungai Gangga disembah, ketemu api disembah. Apalagi ketemu kayu dibantu diukir disembah, penyembah berhala. Apa saja dia rasa ke Tuhan, dia merasa Tuhan dia sembah. Kenapa? Kepengen bertemu dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa lagi berhubungan karena rusak oleh karena dosa. Oleh karena apa? Rancangan Allah nggak bisa digenapi, nggak bisa komunikasi lagi. Ini yang rusak. Mana yang bagus? Mana? Oke. Nah, saudara, karena dosa tapi Allah tidak menyerah. Ini dia. Allah mengambil inisiatif untuk menjumpai manusia walaupun mereka menjauh dari Allah. Setiap agama di dunia ini, saudaraku, adalah usaha manusia mencari Allah. Sekali lagi, setiap agama di dunia ini mereka adalah usaha manusia untuk menjumpai Allah. Pakai ini, pakai itu. Saya pernah lihat itu agama yang ada di Himalaya di Nepal, 5 km untuk menjumpai baik Allah, baik apa namanya kuil. Nggak bisa jalan begini, nggak bisa, saudara. Dia harus terlontar jalannya. Saya udah lihat sendiri di TV. Mereka jalan apa namanya merangkai, merayap.
5 kilometer ketemu di apa namanya itu di kuil mereka itu. Kenapa? Karena ada keinginan mau bertemu dengan Tuhan. Segala macam dia siksa dirinya, dia tore badannya, dia pasang tato supaya bisa ketemu dengan Allah kita di sini. Tapi Allah mengambil, tapi bedanya agama Kristen. Bukan kita mencari Allah, tapi Allah datang menjumpai kita. Amin. Ulang sekali lagi, bukan kita menjumpai Allah, tapi Allah datang mengapain? Menjumpai kita. Menjumpai manusia, mengambil manusia. Itu bedanya Allah kita dengan Allah mereka. Amin. Kalau agak-agak ini Pak Yohanes jangan direkam. Ini supaya ini di kalangan kita sendiri. Amin. Ini bukan kalangan umum. Ini kalangan kita sendiri. Itu kalangan sendiri. Nah, setelah berikutnya, Allah menjumpai manusia. Next. Ya. 3. Rancangan Allah dipulihkan dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Karena hubungan yang Musa nggak bisa lagi. Bagaimana? Allah sendiri datang menjadi manusia. Disebut dengan Yesus. Tuhan yang hidup. Nah, ini baru rusak. Tadi baru coba rusak. Sekarang baru rusak. Bisa dengar. Nah, saudara, boleh ya tanpa bisa dengar ya? Bisa ya. Nah, saudaraku ini. Yang ketiga, rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Rancangan Allah atas manusia telah rusak karena dosa manusia tadi, tetapi Allah tidak menyerah. Allah mengambil inisiatif menjumpai manusia walaupun mereka menjauh dari Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Di manakah engkau Adam? Di manakah engkau Hawa? Karena tidak bisa berjumpa, dia sendiri datang. Di manakah engkau? Pertanyaan yang sama juga atas kita. Di manakah engkau? Oke. Nah, ada 3 bagian tadi. Yang pertama, kasih Allah. Yang kedua, rusaknya karena dosa. Yang ketiga, dipulihkan manusia apa? Melalui Yesus. Jadi saudaraku, sebaik-baiknya manusia ada di kita Yesaya. Segala kebaikan kita itu ibarat kain kotor. Segala kesalehan kita itu ibarat kain kotor. Tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Ada satu orang budak dulu. Siapa namanya? Ada seorang budak. Aduh, lupa nama. Di zaman Romawi, dia masalah dia ini mencoba membebaskan para budak-budak. Kenapa? Setiap budak di zaman Romawi dulu, kerajaan Romawi itu dijadikan gladiator, saling membunuh. Menonton raja. Wah. Sadarlah para budak-budak ini, para ini. Wah, kita diadu, mereka nonton kita. Bagaimana memberontak nanti kasih? Kalau begitu kita jangan saling membunuh lagi. Sekarang kita bunuh itu raja, kita lawan mereka, kita diadu, bunuh kau, bunuh aku, apa untungnya? Mereka yang ketawa, kalau bunuh mereka mengumpulkan, mereka berusaha dengan budak-budak, mereka memberontak. Tapi akhirnya pemberontakan mereka gagal. Kenapa gagal? Karena budak tidak bisa menyelamatkan temannya. Hanya orang yang merdeka yang bisa membebaskan orang yang menjadi budak. Demikian juga manusia. Semua manusia dari Adam sampai Hawa sampai kita hari ini sudah berbuat dosa. Karena tidak ada seorang pun, maka Tuhan datang sendiri. Jadi siapapun dia pemimpin di dunia ini, pemimpin agama apapun dia sudah berdosa dan dia budak dosa. Seorang budak tidak bisa menyelamatkan orang lain. Hanya Yesus yang datang dari surga yang bisa membebaskan dari seorang budak. Kita adalah budak-budaknya dosa, tapi Yesus datang ke dunia untuk membebaskan saya. Amin. Yang sudah mengerti kasih Allah. Masih ada kan yang kita berkata Tuhan tidak mengasihi aku? Coba. Apa alasan? Pasti kita berdoa Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Saudaraku, sebelum kita diskusi, pernah tidak terpikir pikiran kita? Bagaimana kalau kita ini semua lahirnya tahun 50 atau 1000 atau 500 tahun yang lalu? Apa yang terjadi? Pasti sama kita dengan nenek moyang kita semua masuk neraka.
PBB tidak punya agama, pasti semua mati masuk neraka. Beruntunglah kita hari ini kita bisa ada dan lahir di kampung milenial. Kenapa? Disitulah kita bisa mengenal Allah. Disitulah kita bisa mengenal Yesus. Karena kamu berkata, Tuhan, kenapa enggak lahir aku di Afrika? Kalau aku lahir di Afrika, pasti aku mau mengenal Tuhan. Kalau aku lahir di orang Eropa yang sekarang sudah ateis, aku Tuhan masuk neraka. Tuhan terima kasih kau lahir sama Tuhan. Dan aku pada Yesus. Amin. Jadi itu yang kasih Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak bisa semua dengan Tuhan itu amin dan Tuhan. Coba kalau kamu percaya, ambil waktu yang sendiri, duduk di pantai sendiri, yang berdua-dua sendiri, atau duduk di atas gunung sendiri. Coba lanjutkan kehidupan Tuhan. Kenapa bisa ada? Aku hidup saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita harus diskusi. Apa yang kita diskusikan malam hari ini, saudaraku, kita berkelompok atau gimana? Sudah ada kelompoknya. Sudah dibagi kelompok-kelompoknya masing-masing. Coba berkumpul dengan kelompok sudah yang sudah kembali tadi. Kita akan membahas dua ini. Pertama, bagaimana Anda memahami dan merasakan kasih Allah atas hidup Anda. Yang kedua, komitmen apa yang Anda buat setelah menerima pelajaran ini. Coba dimulai diskusinya. Mungkin kita akan Oke. video dulu atau nanti? Video dulu kan? Oh, iya. Video dulu. Oh, biar lebih ya, bersama. kita nonton video dulu katanya supaya meresahkan. Oh, kita nanti kita lihat video. Benar.
Nah, saudara, inti daripada video ini adalah ada seseorang yang merelakan anaknya mati untuk supaya jangan satu kereta itu semua mati. Siapakah isi dalam satu kedua kereta tadi? Pada narkoba, pecandu, pensita, pembunuh, semua dalam itu. Tapi dia relakan anaknya mati supaya jangan sampai yang ke dalam kereta itu semua binasa. Kalau dia selamatkan anaknya saudaraku, akan jadi. Maka kereta itu yang tadi naik pasti tabrak mati semua. Seluruh penumpang kereta mati. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dia relakan mati anaknya supaya kita yang berdosa ini jangan mati binasa. Siapakah yang ada dalam kereta tadi? Ada saya, ada saudara, kita semua satu berdoa. Orang-orang jahat, orang-orang berdosa, semua ada. Tapi Tuhan akan merelakan anaknya mati supaya kita jangan sedih filmnya, sedih filmnya. Demikian juga pada waktu Yesus melihat Allah Bapa Yesus melihat tombak segitiga anaknya satu, dia relakan itu apa? Untuk saya saudara, untuk menembus dosa manusia, supaya kita jangan mati karena dosa kita, supaya kita boleh kehidupan manusia. Baik, kira-kira seperti itu pada malam hari ini kita boleh masuk dalam ruang diskusi. Silakan sudah kelompoknya. Siapa yang kasih tahu? Oke, jadi kelompok ini bisa supaya agak lebih lebih leluasa, bisa ditarik kursinya ke sini dan dan yang sini pun bisa, keluar pun bisa, tapi jangan pulang duluan, ya. Oke, silakan. Sekarang kita lihat Ya, si Ayu namanya ya. Si Ayu ikut kelompok ini lah ya. Ya, si Brian si Bagas di sini. Bisa pimpinkan. Ini kan. Ini yang belum ada kelompok. Oke, yang didiskusikan ini bagaimana perasaan kalau tidak dipahami bisa diterjemahkan bahasa Inggris. Enggak boleh yang belum ada kelompok. Kelompoknya ayo di sini. Ayo di sini. Oh, yang dua boleh gabung di sini. Dia ada saya. Ayo. Oh ya, yang dua Pak J. Pak J mau.
sini. Nggak mau biar udah biar sini lihat apa. Nah, oke. Jadi tunggu dulu. Habis nanti apa? Habis diskusi, baru buat komitmen. Lalu setelah itu, kalau ada hal yang perlu didoakan selain komitmen itu, mungkin ada problem atau apa, boleh diutarakan. Tapi cukup di kelompok itu. Jangan dimasukkan nanti di grup ya. Nah, tapi cukup situ aja. Dan kalau ingin dilanjutkan, kalau waktunya tidak cukup di sini, nanti bisa dilanjutkan di luar. Ya, nah jadi itulah tujuannya. Dan setelah selesai semua didoakan, ya harus saling mendoakan. Nah, terjaminnya kita semua kan tidak ada yang bawa virus corona kan? Nah, ya kalau ada yang takut tidak apa-apa, pakai masker. Nah, nggak usah pegang tangan, juga atau nggak usah sentuhan juga boleh. Tapi kalau semua terjamin tidak ada virus corona, silakan lanjut. Pak, ya hadir. Nah, oke, jadi itu aja. Silakan mulai diskusinya. Kita diskusi 15 menit saja. Kita mulai. Oke, silakan. Kesini aku rasa orang Singles supaya ayo kesini. Dapur sini ini. Angkat sini sini, boleh kasih. Oke. Lagi. Oke, ini kita diskusi. Kalau biasa diskusi sekolah. Oke, silakan mulai. Oke. Ayo diskusi. Jadi juga bisa kesini. Ada mobil tadi.
tetap ada masalah, tetap ada buat terus jalan kehidupan ada oleh putri percontohannya waktu kakak kelas memberi percontohan nah dulu dari rumah belum dia ada di pada saat kita mengalami masalah, Tuhan masih mengingatkan kita itu sebenarnya banyak dan musibah, apalagi kita saat kita dalam masalah sesuatu yang kita merasakan kasih Allah, bagaimana rancangan Allah dalam kehidupan kita setiap saat. Ketika melihat itu apa yang mereka Kau udah dari mana dulu? Banyak dari kepada sempat supaya menjadi orang sukses. Dari mana lagi? Enggak lah, untuk mengenal rancangan Tuhan dalam hidup sama kayak dari video tadi, biar gak lalai dalam bekerja, karena kalau lalai tadi jadi dikorbankan anaknya, sama untuk apa, menjauh dari segala dosa, baik dari kawan-kawan yang membuat dosa dan dari diri sendiri.
bisa berdoa. Ya, udah bisa siap. Masuk video ya. Udah siap berdoanya? Belum? Udah. Oh udah. Wah, cepat sekali. Tadi sini belum. Sudah siap. Mantap. Ya. Jadi cara berdoanya gini. Apa yang didoakan hari ini? Nah, misalnya berdoa supaya misalkan kalau ada yang sakit, diingat apa yang didoakan itu. Minggu depan ketemu ditanya lagi, gimana udah sembuh? Wah, ternyata kalau udah sembuh, berarti Tuhan sudah menjawab doa, ya kan? Nah, gitu dia. Nah, gitu ya. usahanya, pekerjaannya, Tuhan lindungi dia, beri kesehatan kepadanya supaya dia semakin lebih lagi mengasihi Tuhan, bahwa semua masalah persoalan yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluar yang Tuhan buat, sehingga dia tidak larut di dalam kesusahan ya Tuhan, tetapi semua masalahnya, semua persoalannya dia bawa di hadapan-Mu. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus ada jawaban segala dosa. Kuatkan saudara kami yang berdoa, 2 menit lagi. dan juga pribadinya ya Tuhan Yesus, semakin mengenal dia, mengenal Tuhan. Ya, diskusinya yang boleh dilanjutkan, tapi
adalah apa ini ya, besok bisa ngopi, bisa cering-ceringan, ya, bagi telepon. Nah, ada hal yang perlu didoakan, tidak sanggup lagi yang berdoakan, nah, bisa dibuat di grup. Nanti akan sedikit apanya orang yang mau didoakan. Jadi itu harapan kita, jadi supaya semua bertumbuh, ya. Ya, kita tunggu satu grup lagi selesai berdoa. Oke, silakan. Oke. Sudah siap berdoa semuanya? Sudah siap diskusi banyak? Berikan tepuk tangan yang mulia. Saya percaya saudaraku, dari pelajaran ini kita banyak mengalami berkat yang luar biasa. Kita akan masuk ke berikutnya, yaitu ayat hafalan. Ayat apa? Ini saudaraku kita hafal minggu ini. Minggu depan hari Rabu kita kita sebutkan ayat hafalan ini. Bisa ikut per orang atau per kelompok, ya, per kelompok boleh, per orang juga boleh. Jadi dihafal ini ayat ini. Kita lihat bersama-sama Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Siapa yang sudah bawa kita atau dari sini pun boleh. Sudah dapat ya? Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, sama-sama 2, 3, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat ke-8. Siapa sudah bisa? Pastikan, ini kan kita minggu depan. Saat ini kita ingin hafal ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Ingat ya, Roma pasal berapa? Minggu depan boleh? Boleh. Oke. Jadi kira-kira seperti itu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa dan bersenang dulu. Sebelum kita mulai, kita berikan dulu kesempatan yang terbaik. Tanya satu lagu ya. Dengan barang panah. Dengan barang panah. Pelajaran kasih Allah Bapa boleh menjadi rema terhadap di hati setiap kami.
berkati seluruh murid-murid yang diserahkan dan kembali Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Mereka yang muda, berkati masa muda mereka. Berkati keluarga mereka, masa-masa tua mereka juga berkati Tuhan. Mari dalam murid-murid ini menyertai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, sertai kami sehingga pelajaran minggu demi minggu kami boleh selesaikan dan kami boleh difungsikan, kami boleh pemulihan, kami boleh didamaikan, boleh dipulihkan dan kami boleh difungsikan oleh Allah untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pelajaran ini sekali lagi karena ini segala pujian kami kepada mereka. Biarlah Roh yang Maha Kudus menyertai, menolong kami, menjadikan iman kami semakin hari semakin menjadi orang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan semuanya hari ini semuanya. Engkau berkati kehidupan kami. Kami keluarkan seluruhnya Tuhan. Kami tetap di hadapan Tuhan. Kita persembahan sembah pada Tuhan. Berkati kembali kepada teman-teman yang sudah putri. Berkati tangan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati keluarga orang tua. Maka seluruh yang berkaitan tangan mereka Tuhan. Oleh tangan Tuhan kita selalu berkati semoga. Tuhan terima kasih. Akhirnya pada malam hari ini kami berdoa sekali lagi. Jikalau nantinya kami berpisah-pisah Tuhan. Mari tibakan kami ke rumah kami boleh masing-masing. Boleh berkumpul keluarga kami. Akan berjumpa kembali masa-masa yang akan datang. Tuhan boleh kami kasih dan Tuhan pun semata. Tuhan Tuhan tolong kami. Tuhan ikuti kami. Terus Tuhan sertai kami ya Tuhan Yesus. Akhirnya masuk kami. Sebelum kami pulang pada malam hari ini. Kami lindung tangan Tuhan memberkati kami. Kami berserah pada keberkatanmu. Arahkan kami ke surga untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan engkau. Tuhan menghindari segala dosa wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap keluarga dan memberi engkau dapat sejahtera. Pulanglah dan terima berkat sahabat pada Bapa. Serta terima kasih sempurna daripada Yesus Kristus anak tunggal dan persekutuan dan para Roh Kudus. Kita berkati engkau baik pada hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kami yang berdoa dan percaya bersama-sama kita bernyanyi Bapa. Terima ada pengarahan sedikit sebelum kita pulang. Terima kasih saja. Yang pertama, minggu depan kita harapkan sebelum setengah 8 atau 19.30 kita harapkan sudah semua hadir, kecuali ada hal yang sangat menghalangi, bolehlah lambat sedikit, tapi jangan sampai sudah siap ujian penyertaan baru datang ya. Nah, itulah harapan kita. Diusahakanlah seperti pengumuman di grup kita itu, yaitu 19.15 kita udah dari sini, supaya siapa tahu ada hal yang ingin dibicarakan, ada hal yang ingin didoakan dengan teman-teman, dan juga masih lupa ayat hafalan, nah bisa belajar lagi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kepada yang belum punya band, atau belum mengisi formulir, mohon nanti tinggal sebentar, nanti didata oleh Bang Jupri supaya namanya dipersiapkan, dan juga nomor WA-nya supaya bisa dimasukkan di dalam grup. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pertemuan kita ini ada 14 sesi. Ya, hari ini sudah lewat 1 sesi, berarti tinggal 13 sesi lagi. Nah, tapi ada sesi 1 hari, yaitu 3 sesi dia. Namanya, kalau misalnya kita lihat itu didamaikan. Nah, yang didamaikan ini seperti ini hari ini, dan minggu depan
masih kita tetap didamaikan dengan kuasa salib Kristus yang akan disampaikan oleh Pak Sialagan. Nah, terus nanti di sesi dipulihkan itu sesi 1 hari, itu 3 sesi tapi di dalam 1 hari berkelanjutan dia. Kenapa harus 1 hari itu? Supaya tuntas, ya gitu. Jadi itu bicara mengenai pemulihan hati, yang sakit hati, figur bapak atau figur ibu yang tidak yang rusak, dan juga persoalan masa lalu yang tidak selesai, dan lalu berikutnya menampilkan manusia baru. Keterikatan terhadap okultisme, pernah mengalami trauma-trauma kecelakaan, pernah diancam orang, dan akhirnya menimbulkan ketakutan sampai hari ini. Nah, itu nanti dituntaskan sana. Itu 1 hari. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, ini masih ada 2 kali lagi pertemuan, 3 kali pertemuan sebelum kita masuk ke situ. Nah, bisa dipikirkan ya, mulai sekarang bisa berembuk gimana kalau seperti 2 tahun yang lalu kita ada di Salib Kasih, di atas Barita. Nah, 1 tahun kemarin kita ada di Poncan. Nah, tahun ini kita mau di mana? Nah, tergantung kepada kita. Nah, jadi semua persembahan Bapak Ibu itu tidak dimasukkan ke kas pembendaharaan gereja, tapi untuk memobilisasi semua kegiatan ini. Bahkan angkatan yang lalu sudah menyisakan sudah diberi sudah diberi biaya kepada angkatan ini 2.163.000. Nah, 500. Nah, jadi itulah apa kita. Jadi untuk angkatan ini kita mau buat mau buat retreat pemulihannya di mana? Di LPTK. Nah, kalau LPTK terlalu dekat. Nah, nggak bisa lari-lari lagi kan. Nah, itulah harapan kita. Nah, kita berangkat siang, bisa pulang besoknya itu siang, hanya 24 jam saja. Itu menjadi harapan kita. Tapi biasanya kalau tidak ada air tidak seru, harus ada air kan gitu ya. Nah, jadi untuk itu supaya didoakan dan dipikirkan. Nanti kalau tidak ada lagi solusi, nanti kita bisa pikirkan bersama bagaimana caranya supaya retreat pemulihan ini dapat kita kerjakan dan tuntas dalam 1 hari. Nah, dengan kata lain, kurang 3 dalam 1 sesi itu berarti kita hanya sekitar 10 kali pertemuan, kecuali ada remedial, karena koordinator kita katanya kalau ada yang bolong-bolong di remedial. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita. Nah, jangan ada absen-absennya ya. Nah, jadi supaya semua diikuti dengan baik. Nah, itulah menjadi harapan, semangat ya yang luar biasa hari pertama ini terus dijaga di dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita pulang, silakan kalau ada 2-3 pertanyaan kami akan jawab. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada 2-3 bikin 4. Oke, ada yang mau tanya? Oke, jadi kita harapkan kalau tidak ada lagi, jadi saya yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Siapa yang sudah ingin pulang? Angkat tangan. Tidak ada pula yang ingin pulang. Ya, oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Oh, ya, Jumat Paskah. Selamat hari Paskah, menjelang Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa yang belum ada bednya supaya dijasa oleh Bang Jupri yang ini ya. Iya, semua bednya dikembalikan kepada sahabat muridnya. Nanti supaya terkumpul sesuai dengan iya. Jangan pakai coba. Ya, kita juga buka kesempatan ya, kalau ada di antara kita yang mau ikut melayani di musik, melayani singer band, nah silakan bergabung dengan Pak Sialagan, katanya koordinatornya ya. Saya mau mobil, Pak udah. Yang di wilayah kota bisa ke Pak apa? Ya, tetap bisa bareng dengan saya. Bisa aja. Kemana ke jalan? Dari Palembang. Oh iya. Kerja rumahnya. Udah, lebar ke rumah. Satu diantar mau mobil ya.
Semangat sama abang aja ya. Boleh, boleh, boleh. Ini.